supaya tidak memperluas front. Menurut kawan Aidit, sasaran penculikan supaya dibatasi hanya ke 7 jenderal yang sudah disepakati dan tidak menambahkan nama-nama Hatta, Hairul Saleh, dan Sukendro. Jadi jelas sasaran penculikan adalah Jenderal Nasution, Jenderal Yani, Jenderal Suprapto, Jenderal Parman, Jenderal Haryono, Jenderal Penjahitan, serta Jenderal Sutoyo. Saya kira cukup jelas. Sekarang saya persilakan Kolonel Latif untuk menguraikan rencana operasinya dan kawan di Letnan Kolonel Untung silakan menanggapinya bila perlu. Halo Bray, balik lagi dengan tukang clipping yang kali ini akan menginformasikan seharusnya ada 8 jenderal yang akan diculik G30S PKI. Kenapa akhirnya hanya 7? Dalam pertemuan terakhir, operasi penculikan Dewan Jenderal di rumah Syam Kamaruzaman di Salemba Tengah pada hari H 30 September 1965 ternyata ditaklimatkan nama 8 jenderal yang akan dijemput. Mereka adalah Jenderal Ahana Sution, Letnan Jenderal Ahmad Yani, Maijen Suwondo Parman, Maijen R. Suprapto, Maijen Mas Tirto Darmo Haryono, Brigjen D.I. Panjaitan, Brigjen Sutoyo Siswo Miharjo, dan Brigjen Ahmad Sukendro. Siapa Brigjen Ahmad Sukendro dan mengapa ia selamat dari penculikan? Sebelum dilanjutkan, jangan lupa tekan tombol subscribe di channel Tukang Clipping. Ahmad Sukendro dilahirkan di Banyumas tahun 1923. Seperti banyak anak muda seusianya, di zaman Jepang, ia memilih mendaftar menjadi anggota PETA. Saat revolusi, Sukendro bergabung dengan divisi Siliwangi. Nasution yang menemukannya segera tahu dia bukan perwira biasa. Cara berpikir dan kemampuan analis Sukendro di atas rata-rata perwira lainnya. Karena itu, saat Nasution menjadi Kasad, ia menarik Sukendro sebagai As-Intel 1 KSAD. Nyatanya, Sukendro tak mengecewakan. Pada 1957, saat perwira-perwira daerah resah dengan kebijakan Jakarta dan berniat menuntut opsi otonomi, Sukendro tentunya atas perintah Nasution menggelar operasi intelijen. Orang-orangnya masuk ke daerah dan menginfiltrasi pola pikir para perwira di daerah. Hasilnya, saat suasana memuncak, praktis hanya komando di Sumatera, PRRI, dan Sulut, Permesta yang menyatakan diri berpisah dari Indonesia. Lainnya menarik dukungannya dan tetap dalam kibaran merah putih. Tak hanya dalam lingkup nasional saja, kiprah Sukendro seiring dengan tugas belajar yang diperolehnya di Amerika Serikat, ia juga sukses menjalin kontak dengan CIA. Beberapa program kerjasama TNI dan CIA mampir lewat tangannya. Sampai-sampai ada anggapan pada masa itu sosok Sukendro lah temali utama yang menghubung Nasution dan juga Ahmad Yani dengan CIA. Bahkan dalam salah satu versi skenario Gestok, karena kecerdasan dan lobi baiknya dengan CIA, Sukendro disebut-sebut sebagai salah satu orang yang layak dicurigai sebagai dalang. Seperti disebut dalam buku Menguak Misteri Kekuasaan Soeharto karangan FX Baskara Tulus Wardaya. Jika di satu sisi dianggap sebagai dalang, di sisi lain, apa yang membuat Sukendro masuk dalam daftar bidikan PKI? Sukendro termasuk sosok penting di tubuh militer. Namanya masuk dalam grup jenderal elit yang dekat dengan Nasution maupun Yani. Belakangan, grup ini dikenal sebagai Dewan Jenderal. Anggotanya 25 orang. Namun, 4 motornya adalah Maijen S. Parman, Maijen MT Haryono, Brigjen Sutoyo Siswo Miharjo, dan Brigjen Sukendro sendiri. Grup ini aktif melakukan counter politik untuk menandingi dominasi PKI. Nah, pokal Sukendro ini tentu saja membuat PKI geram. Bagi PKI, perwira intelektual yang satu ini adalah bahaya laten. Sayangnya, Soekarno meminta Sukendro menjadi anggota delegasi Indonesia untuk peringatan hari kelahiran Republik Cina 1 Oktober 1965. Selamatlah dia dari korban penculikan.
Selepas peristiwa itu, peran Sukendro mulai tersisih oleh kiprah Ali Murtopo. Ia tidak bisa membendung jaring-jaring intelijen Ali yang kemudian mempercepat keruntuhan Soekarno. Namun, setidaknya Sukendro masih mencoba berupaya. Apa yang disebut mantan Dubes Kuba dan juga teman dekat Soekarno, A.M. Hanafi, dalam biografinya memperlihatkan hal itu. Pada 11 Maret 1966, ketika Presiden diikuti para waperdam terpogoh-pogoh menuju Bogor karena takut dengan pasukan Kemal Idris, Sukendro menyarankan A.M. Hanafi untuk mengejar Presiden dan menempelnya dimanapun juga Soekarno berada. "Jangan tinggalkan Bapak sendirian," kata Sukendro. Sepertinya, insting intelijen Sukendro masih cukup tajam untuk membaca arah zaman. Sayang, A.M. Hanafi hanya bisa menyesali karena tak kebagian helikopter pada hari itu. Petang itu juga, utusan Soeharto berhasil mendapatkan surat penyerahan kekuasaan Super Semar. Ketika Soeharto naik ke puncak kekuasaan, bintang Sukendro praktis redup. Namun, meski tenggelam, ia tak lantas terdiam. Dalam sebuah kursus perwira di Bandung, ia secara mengejutkan mengakui keberadaan Dewan Jenderal. Akibatnya, Soeharto yang notabene juga rekan dekatnya, lewat tangan Pangkop Kamtib Jenderal Sumitro, menggiringnya untuk ikut merasakan dinginnya sel RTM Nirbaya Cimahi selama 9 bulan, tentunya tanpa pengadilan. Lepas dari tahanan, Sukendro ditampung Gubernur Jateng, Suparjo Rustam. Ia diberi kepercayaan mengelola perusahaan daerah Jateng. Meski demikian, radar Sumitro tak serta-merta mendepaknya. Setiap kali terdengar ada gerakan anti pemerintah, Sukendro adalah orang pertama yang didatangi Sumitro. Tidak ada orang intelijen yang lebih hebat daripada dia. Karena itu, saya selalu mencurigainya, kata Mitro. Demikianlah Bray, seharusnya ada 8 jenderal yang akan diculik G30 SPKI. Kenapa akhirnya hanya 7?